Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas materi sistem organisasi kehidupan, yaitu bagian sel dan jaringan. Materi IPA Biologi kelas 7 SMP. Nah, dalam sistem organisasi kehidupan, sama halnya seperti dalam kehidupan kita, contohnya kalian misalnya di kelas ya. Di kelas itu ada ketua kelas, kemudian ada sekretaris atau wakil dulu, kemudian sekretaris, bendahara, sampai ke seksi-seksinya. Nah, sama seperti organisasi kehidupan, ada tingkatannya juga. Jadi ada tingkatan terkecil sampai tingkatan yang terbesar. Nah, tingkatannya itu apa? Contohnya dalam organisasi kehidupan nih seperti terlihat di slide pada gambar. Awalnya sel, nanti sel ini akan membentuk jaringan. Jaringan ini akan membentuk organ. Organ akan membentuk sistem organ. Sampai nantinya akan membentuk yang namanya organisme atau suatu makhluk hidup. Ya, ini yang kita bahas dalam organisasi kehidupan. Oke. Sebelum makhluk hidup terbentuk itu tersusun dulu sebelumnya dari sesuatu yang kecil, yaitu tadi sel. Pertama tadi sel kan. Nah, apa sih itu sel? Sel itu adalah suatu satuan atau unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jadi, awalnya sel ini adalah satuan unit terkecil penyusun makhluk hidup yang memiliki fungsi dan struktur. Ya. Nah, sel sendiri dalam makhluk hidup itu ada yang makhluk hidup itu yang bersel satu atau disebut uniseluler. Berarti dia makhluk hidupnya masih tingkatan sederhana. Dia belum memiliki yang namanya sistem-sistem. Nah, contohnya yaitu bakteri, paramecium, dan amuba. Ya, ini contoh makhluk hidup uniseluler. Kemudian makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler. Contohnya yaitu manusia, ikan, kucing, semua makhluk hidup yang sudah memiliki struktur atau sistem yang sudah kompleks, tidak sederhana lagi, sudah memiliki sistem-sistem seperti sistem pencernaan, sistem pernapasan. Artinya dia sudah makhluk hidup yang bersel banyak atau multiseluler. Nah, ini contoh dari sel darah, sel saraf, kemudian sel pada otot, kemudian sel pada daun ya. Bagian-bagian utama sel. Bagian utama sel itu terdiri dari 3 bagian utama yang memang selalu ada di dalam sel. Yang pertama itu membran sel atau selaput sel yang berfungsi sebagai pelindung sel dan mengatur masuknya zat-zat yang diperlukan dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh sel. Jadi ibarat pelindung dari sel, sehingga dia mengontrol zat yang masuk dan mengontrol zat yang keluar. Itu adalah membran sel atau selaput sel. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma ini di dalamnya terdapat struktur halus yang disebut organel sel. Jadi di dalam sitoplasma ini banyak organel-organel sel lagi yang biasanya antara lain mitokondria, sentrosom, plastida, dan lain-lain. Nah, secara umum sitoplasma ini merupakan tempat berlangsungnya kegiatan sel. Kemudian yang ketiga, inti sel atau nukleus. Nukleus ini berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Dia yang mengatur semua kegiatan sel, termasuk perkembangbiakan sel dan pertumbuhan sel. Sel pada tumbuhan dan sel hewan itu berbeda, jelas berbeda ya. Nah, coba kita lihat gambarnya. Di sini sudah terlihat bahwa ada perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Di sebelah kiri itu adalah sel hewan, sedangkan di sebelah kanan itu adalah sel tumbuhan. Nah, perbedaan dari mana? Kita lihat di situ. Di situ ada bagian-bagian sel yang terdapat di sel tumbuhan tapi tidak terdapat di sel hewan. Apa kira-kira? Di situ kita bisa lihat yang pertama, dalam sel tumbuhan
itu ada terdapat kloroplas. Nah, sedangkan pada sel hewan di sebelah kiri tidak ada kloroplas. Kemudian apalagi pada sel tumbuhan di situ ada cell wall atau dinding sel, sedangkan pada tumbuhan tidak ada dinding sel. Nah, dinding sel ini pada tumbuhan berfungsi untuk membatasi pergerakan tumbuhan. Kemudian ada vakuola pada sel tumbuhan, sedangkan dan ukurannya besar pada tumbuhan. Sedangkan di sel hewan tidak ada vakuola. Kalaupun ada, dia ukurannya sangat kecil, ya. Kemudian yang terdapat di sel hewan tetapi tidak terdapat pada sel tumbuhan yaitu sentriol. Sentriol tidak terdapat tumbuhan, tapi dia hanya terdapat pada hewan. Kemudian jaringan, setelah sel tadi tingkatannya, kemudian jaringan. Jaringan adalah kumpulan beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Itu jaringan. Nah, jaringan hewan, jaringan tumbuhan berbeda, ya. Di sini kita bahas dulu untuk jaringan hewan. Jaringan hewan itu contohnya jaringan epitel. Nah, fungsinya adalah melindungi jaringan lain yang ada di bawahnya sebagai kelenjar, penyerap zat, dan penerima rangsangan. Nah, ini contoh jaringan epitel. A, B, C. Nah, salah satu contoh yang mudah kita rasakan jaringan epitel itu ada di mukosa mulut atau dinding mulut kita itu. Nah, itu adalah jaringan epitel yang melindungi mulut, kemudian menyerap zat-zat ketika kita makan, ya. Kemudian jaringan otot. Fungsi jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif. Jadi dia yang menggerakkan tulang-tulang kita. Kalau tulang kan sebagai alat gerak pasif. Tulang tidak akan bisa bergerak tanpa adanya otot. Nah, jaringan otot ini berfungsi untuk menggerakkan tulang, sehingga dia dikatakan sebagai alat gerak aktif. Otot sendiri terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot jantung, kemudian otot lurik. Kalau otot lurik itu berarti otot yang letaknya di dekat tulang atau rangka-rangka. Sedangkan otot polos itu dia lebih ke usus, kemudian lambung. Nah, itu adalah otot polos. Sedangkan otot jantung ya memang dia khusus di jantung. Kemudian jaringan tulang. Fungsi jaringan tulang adalah sebagai alat gerak pasif untuk menegakkan tubuh, memberi bentuk tubuh, dan melindungi alat-alat tubuh yang penting. Nah, ini contohnya jaringan tulang, ya. Kemudian jaringan saraf atau biasa disebut dengan neuron. Neuron itu saraf. Nah, fungsi jaringan saraf adalah sebagai penerima dan meneruskan rangsang. Contohnya misalnya kalian melihat sesuatu, nah yang menerima rangsang itu kan adalah mata. Di mata ini banyak saraf. Misalnya kalian melihat warna kuning, nah, langsung diterjemahkan di otak, sehingga otak kita menerjemahkan, oh ini loh warna kuning. Nah, itu adalah fungsi jaringan saraf. Nah, ini bentuk jaringan saraf, seperti serabut-serabut akar pohon, dan dia jumlahnya banyak, ya. Kemudian jaringan tumbuhan. Kalau jaringan tumbuhan itu ada namanya jaringan xilem dan jaringan phloem atau jaringan pengangkut yang berfungsi, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Nah, ini adalah jaringan phloem. Jaringan phloem itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian, kalau jaringan xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun. Nanti di daun ini melakukan fotosintesis. Nah, sehingga hasil fotosintesis ini nanti akan diangkut oleh phloem yang akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, itu penjelasan tentang sistem organisasi kehidupan bagian sel dan jaringan. Jadi kumpulan sel itu adalah
unit terkecil penyusun suatu makhluk hidup, nanti beberapa sel akan membentuk yang namanya jaringan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.